banyak. Sejak mengerti bagaimana ada anugerah Tuhan, ada kemampuan Tuhan berikan kepada kita, kita lebih semangat bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Dia memberikan kemampuan hikmatnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa. Selalu mendidik anak membutuhkan anugerah dari Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa kata anugerah di dalam Alkitab. Yang pertama, ya, kalau sudah perhatikan kata anugerah atau kasih karunia, bahasa Yunaninya adalah charis, ya. Bahasa Inggrisnya grace. Makanya banyak orang tua menamakan anaknya Grace, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru kalau sudah perhatikan kata charis ada 156 kali. Kata agape atau kasih ada 116 kali. Berarti ada sesuatu yang sangat khusus terjadi ketika Yesus mati dan bangkit, dan disitulah murid-muridnya menulis surat atau juga munculnya Perjanjian Baru. Kata charis banyak dipakai oleh Paulus. Mengapa Paulus banyak memakai kata anugerah, kasih karunia? Karena dialah orang yang menerima anugerah Tuhan. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi orang yang dipanggil menjadi rasul, menjadi bapak dan ibu rohani buat jemaatnya. Jadi apa arti charis? Apa arti kasih karunia? Ada dua pengertian di situ. Sudah tanya kenapa saya bicara soal kasih karunia dalam mendidik anak dan banyak ayat. Karena ketika sudah mendalami ayat-ayat ini, kebenaran-kebenaran nih, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Seperti yang saya alami, ketika saya mengerti kasih karunia dan bagaimana caranya bekerja, saya makin semangat, makin tidak lelah, makin memiliki sebuah daya tahan. Jadi arti pertama dari kasih karunia adalah perkenanan Allah. Katakan, perkenanan Allah. Amin. Bahasa Inggrisnya unmerited favor. Apa itu unmerited? Tidak layak menerima. Favor itu perkenanan. Jadi perkenanan Allah yang tidak pantas diterima oleh siapa? Kita orang berdosa. Nah, bukti ayatnya di mana? Efesus 2:8. Mari kita baca sama-sama, boleh? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di sini ada dua kata penting. Ini bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jadi kita mengerti bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, berbuat amal, bisa sumbang berapa. Atau kita diselamatkan karena kesalehan kita, bukan. Kita diselamatkan hanya karena kita percaya saja. Tidak perlu pakai kurban apapun, tidak perlu kasih persembahan apapun. Dan Alkitab berkata, itu semata-mata pemberian Allah, itu semata-mata inisiatif Allah, itu semata-mata yang disebut grace, kasih karunia. Artinya, tanpa usaha apapun, saudara menerimanya, padahal saudara tidak layak menerimanya. Ya, saudara orang berdosa, saudara layak terima hukuman. Bukan keselamatan, tapi karena anugerah Tuhan yang dasarnya adalah kasih, saudara dan saya diselamatkan. Mengapa ini penting? Apa kaitannya dan mendidik anak? Kaitannya begini, kalau kita adalah orang-orang yang merasakan dan mengalami kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan sejak kita diselamatkan, kita menjadi orang tua yang bersyukur di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Di tengah-tengah kesusahan, keputusasaan, kita selalu memandang kepada sebuah prinsip Alkitab bahwa untuk selamat saja, hidup kekal aja, masuk surga saja, Tuhan kasih. Tuhan berikan berdasarkan kasih karunia, perkenanannya kepada kita. Berarti ketika lagi ada masalah dan anak, pasti ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, perhatikan, di sini bukan usahamu. Artinya bukan kekuatan kita. Bukankah kita seringkali mendidik anak dengan cara kita? Betul ya? Cara saya. Atau cara istri saya. Atau mendidik anak dengan kekuatan saya, pengalaman saya. Sehingga terjadilah banyak benturan sama anak. Atau benturan suami istri. Nah, hari ini saya ingin kuatkan saudara, ada cara Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Itulah pemahaman kita terhadap
kata kasih karunia untuk pengertian yang kedua. Kasih karunia yang kedua adalah kuasa atau kemampuan untuk seseorang hidup benar dan melakukan kehendak Allah. Ayatnya di mana? Roma 6:14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Dosa. Karena kamu tidak berada di bawah apa? Hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya kita bisa menang terhadap dosa. Artinya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, bukan karena kita hidup dalam hukum Taurat. Nah, banyak orang tua mendidik anak dan cara hukum Taurat, ya toh, dengan benar atau salah saja. Kalau salah dihukum, ya kan? Tetapi Alkitab berkata, kamu saja hidup benar, hidupmu berubah itu semata-mata engkau ada di bawah kasih karunia. Artinya Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup benar. Artinya Tuhanlah yang memampukan kita jadi orang tua yang sanggup mendidik anak. Ia akan memberikan hikmat kepada saudara. Ia akan memberikan kepada saudara kesanggupan untuk terus tidak menyerah. Nah, 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus berkata demikian. Bolehkah kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Tetapi karena apa? Kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana apa? Aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang apa? Menyertai aku. Nah, kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang tercatat di Alkitab dan dia memiliki buah-buah keberhasilan dalam menggembalakan, dalam mengembangkan gereja. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dia bukan berkata inilah kekuatanku, tetapi dasarnya dia berkata karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi menarik sekali, Paulus rajin. Saya mau jadi ayah yang rajin. Saya mau menjadi ayah yang mendidik anak dengan benar. Saya mau. Karena saya sudah diselamatkan, sudah menerima kasih karunia sampai hari ini. Tetapi sekalipun saya mau, saya perlu mengingatkan diri saya. Saya harus bergantung sama Tuhan. Ada hal-hal yang saya tidak mengerti, saya harus cari Tuhan. Ada hal-hal yang membuat saya misalnya marah, saya harus cari Tuhan. Karena Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari siapapun. Tapi bukan aku, melainkan apa? Anugerah, kasih karunia, karis yang memampukan aku, yang menyertai aku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mengerti hal ini, kita punya iman sebagai orang tua. Sebagai orang tua sudah punya iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan kasih karunia, kesanggupan untuk saya, untuk jadi ayah yang berhasil, ibu yang berhasil. Tinggal bagaimana prosesnya, kita akan belajar bersama-sama lebih jauh. Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah contoh. Dari contoh ini sudah bisa mengerti apakah saya sebagai orang tua, seperti orang Farisi atau ahli Taurat, yang selalu menekankan tentang hukum Taurat, atau saya seperti Tuhan Yesus dalam mendidik anak. Saya mengerti cara menghadapi anak, parenting with grace, dengan cara anugerah. Mari kita lihat sebuah kisah. Tentu semua kita tahu bahwa suatu hari Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang tertangkap berbuat zina. Mereka dibawa oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sedang mencoba Yesus untuk mengerti pandangan Yesus mengenai wanita itu, apa yang harus dilakukan. Nah, saya akan jelaskan. Yohanes 8:4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini apa? Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Oke, salah nggak? Salah. Dosa nggak? Dosa. Nah, mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat apa? Memerintahkan kita, menginstruksikan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, inilah sesuatu hal yang mungkin buat kita antara sebuah hukum dan antara belas kasihan. Cara menjembatinya gimana? Nah, Yesus mengerti hukum Taurat. Tapi dia tahu hukum Taurat ini tidak akan mengubah wanita ini. Wanita itu menurut hukum Taurat semati. Tetapi dia,
Yesus adalah sang anugerah itu sendiri. Dia penuh dan kasih karunia. Cara pendekatannya beda. Dia berkata kepada mereka. Dan ketika Yohanes 8:7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa refleksi saya terhadap proses saya mendidik anak? Saya punya standar. Seringkali standar itu saya juga tidak hidupi. Saya seperti orang Farisi saja. Memakai sebuah standar yang belum tentu saya hidupi. Saya memaksakan standar itu kepada anak saya. Saya tidak ubahnya adalah orang Farisi. Orang Farisi punya standar. Dia memaksakan standarnya padahal dia belum tentu melakukan standar ini. Maka Yesus mengetuk hati nurani mereka. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar batu. Oke, apa yang terjadi? Satu persatu meninggalkan wanita ini, mulai daripada yang paling tua. Nah, ini bukan selesai. Ini bukan sekedar solusi saja buat wanita ini, tetapi Yesus mengambil kesempatan ini untuk bagaimana memperlakukan wanita itu by grace. Ya, bagaimana by grace? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Bagus sekali ya dari sekarang. Jadi kalau kita lihat jawaban Yesus, itulah jawaban yang penuh dengan anugerah. Bagaimana saya mendidik anak? Apakah jawaban saya terhadap anak saya adalah penuh anugerah atau tidak? Ingat sekali lagi, hukum Taurat bukan berarti mendidik anak tanpa ada aturan. Jangan salah tafsir hari ini. Anak perlu diberi aturan, tetapi bagaimana membuat aturan itu bisa dijalankan oleh anak membutuhkan cara pendekatannya bukan ancaman, hukuman, tapi cara pendekatannya adalah lewat kasih karunia. Nanti dijelaskan lebih jauh. Jadi sekali lagi, saya ingin berkata kepada saudara, anak kita belum mencapai standar kita, tetapi parenting with grace adalah grace. Kasih karunia membawa anak kita kepada standar Allah dengan cara yang benar, yaitu kasih. Bukan ancaman ataupun tuntutan ataupun hukuman. Nah itu dulu. Kami meletakkan dasar ini tentang arti kasih karunia, bagaimana kita semua itu beroleh kasih karunia, bagaimana kita itu perlu hidup dalam kasih karunia, dan lewat hidup dalam kasih karunia, kita mendidik anak kita berdasarkan kasih karunia. Ketika kita mengerti itu, banyak persoalan dalam mendidik anak mudah diselesaikan. Tapi kalau kita sendiri tidak mengalami kasih karunia apa buat kita? Kita menjadi orang tua yang keras, orang tua yang pemarah, orang tua yang mengancam, atau orang tua yang cuek, tidak peduli kepada anak. Mari kita lihat beberapa hal berikut ini. Ya, sebagai orang tua, kita harus lebih dulu mengerti apa arti kasih karunia dan mengalami kasih karunia, sehingga kita bisa mendidik anak kita dengan penuh kasih karunia. Ya, tadi sudah dikatakan mendidik anak kita dengan kasih karunia bukan berarti anak kita ya tidak diatur, anak kita tidak didisiplin, ya, dan bagaimana anak kita kalau salah kita diamkan, bukan seperti itu. Dan mendidik anak dengan kasih karunia berarti juga bukan menjadikan kita orang tua yang mudah. Saya baik doa sajalah cukup, nggak perlu banyak kerja keras. Saya cukup meminta dan memohon kepada Tuhan, ubah anak saya Tuhan, ubah bagaimana caranya dia menjadi anak yang mendadak taat. Saya percaya dalam doa yang penuh permohonan maka anak saya bisa berubah. Nah, bukan seperti itu. Nah, tetapi kita harus mengerti ya Tuhan lebih dulu telah memberikan kasih karunia-Nya ya, waktu kita percaya dengan menyelamatkan kita dan bagaimana kita bergerak hidup bertumbuh. Kitab Yohanes Pasal 1 berkata, bertumbuh dari kasih karunia ke kasih karunia. Artinya,
kita nggak bisa berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih orang yang berkenan di hadapan Tuhan hanya dengan kekuatan kita. Demikian juga anak-anak kita. Ya, bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa bukan dengan sebuah hukum saja, tetapi dalam kasih karunia di mana dia mengampuni, tapi disitulah dia menyadarkan bahwa wanita ini telah berbuat dosa. Anak kita harus tahu bahwa apa yang dia lakukan salah adalah salah, benar adalah benar. Maka dia akan bertumbuh dalam kasih karunia dengan benar, sehingga dia tidak akan menganggap remeh kemurahan Tuhan. Demikian juga anak kita tidak menganggap remeh kemurahan orang tuanya. Ya, dia bisa menghargai, tapi kalau dia salah, bagaimana dia bisa mengakuinya, dan kalau dia salah, bagaimana dia bisa meminta maaf, dan dia mau belajar juga mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan melihat lebih jauh. Ya, kalau demikian, mendidik anak dengan kasih karunia tetap ada tantangan yang sama, yaitu apa? Yang pertama, rata-rata orang tua lelah punya anak. Ya, lelah, ya. Yang kedua, kondisi anak yang tidak sesuai harapan, mungkin secara fisik tidak sesuai, ada kekurangan, secara mental kurang, ya butuh banyak dorongan. Ada anak yang tidak perlu banyak dorongan, kok anak saya perlu banyak dorongan, kok anak saya lebih butuh banyak perhatian, kok anak saya lebih butuh ditanganinya lebih banyak daripada yang lain, anak lainnya mungkin. Atau dia juga secara rohani kondisi anak kita tidak sesuai harapan. Aduh, kenapa anak saya kok tidak mengasihi Tuhan, ya tidak cinta firman, susah berdoa, susah saat teduh. Apakah ini harus dipaksa atau bagaimana? Apakah anak saya salah diajar oleh saya? Apakah sia-sia apa yang saya lakukan? Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harus mengerti tantangan-tantangan ini bukan dijawab sekedar dengan harus ilmu apa, buku mana yang bisa menolong, tetapi kita harus memulainya dalam Tuhan, yaitu kasih karunia. Dan yang keempat tantangannya adalah orang tua pasti punya kekurangan hikmat. Duh, caranya gimana? Ngomongnya gimana sama anak kita? Mulainya dari mana? Ya, kalau anak kita sudah telanjur nggak suka, anak saya udah telanjur nangis kenceng, atau anak saya sudah telanjur marah-marah, anak saya sudah telanjur tidak suka kalau dekat dengan saya. Bagaimana caranya? Ya, saya tidak tahu memulainya, bahkan saya tidak tahu bagaimana berbicara hal tentang seks, bagaimana bicara tentang tujuan hidup, bagaimana dia bisa terima Tuhan, bagaimana dia bisa terima Injil, bagaimana dia mau dibaptis. Nah, banyak hal orang tua tidak punya hikmat dalam mendidik anak, ya, dan tidak tahu tujuannya bagaimana. Ya, apakah mendidik anak cukup dia memberikan hanya fasilitas yang baik? Nah, inilah menjadikan tantangan kita dalam mendidik anak. Ya, lelah ada lelahnya, tetapi kita mau membawa di dalam Tuhan. Tidak ada kata putus asa. Kita tidak lelah. Parenting with grace, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan kita melihat dengan sukacita proses mereka dari awal sampai akhir. Kita tidak putus asa dan kita melihat tangan Tuhan kuat dan Tuhan memakai kita untuk mendidik anak kita. Tuhan memakai perkataan, memakai sikap kita untuk membawa anak kita kepada jalan-jalan Tuhan, bukan dengan mendorong, bukan dengan ancaman, tetapi kita akan belajar. Mari kita lihat, ya, bila orang tua lelah, bagaimana kalau saya lelah? Nah, kita harus mengerti lebih dahulu, ya, parenting atau mendidik anak ada sebuah perjalanan antara orang tua dan anak. Katakan bersama saya, perjalanan. Nah, ya, perjalanan. Artinya sedang berjalan, proses. Orang tua dan anak dari kecil sampai besar. Nah, proses perjalanan inilah yang menjadi sekolah bagi orang tua untuk semakin apa? Semakin apa? Mengalami perubahan. Orang tua berubah, ya, cara didik anaknya harus berubah, tidak lagi pakai cara yang lama. Ya, memang ya lelah dan jenuh adalah normal. Jadi jangan bilang, wah kayaknya saya capek, kok ada orang nggak capek? Capek lah ya, capek. Tetapi capek yang benar, bukan capek karena marah, bukan capek karena kesel. Ya, capek karena kita telah melakukan yang benar dan berulang-ulang dengan benar, ya.
Ya, apapun yang terjadi kita tidak pernah berhenti. Nah, itu lelah, tetapi itu normal dalam sebuah perjalanan, apalagi sekarang tantangannya anak ya, ada sekolah online dari SMA, bahkan kuliah aja online. Ya, dan dunia digital sudah mempengaruhi banyak. Ya, makanya karena dulu kita tidak ada dunia digital atau tidak terlalu kuat, kita suka bandingkan. Nah, jangan. Ya, ada perbedaan. Tapi hikmat Tuhan, ingat, tidak pernah terbatas. Makanya kalau kita sedang lelah, Ibrani 4 ayat 15-16 berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Marilah. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, ada kemurahan dan menemukan kasih karunia untuk apa? Untuk mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan akan tolong kita. Kita punya Tuhan yang telah menjadi imam besar. Zaman dahulu imam besar itu setahun sekali masuk bait Allah sebelum Yesus datang. Ya, nah waktu Yesus disalib dan meninggal di salib, mati. Nah, bait Allah terbelah dua. Nah, imam besar Yesus ya digambarkan sebagai imam besar dan dia memang imam besar. Mengapa? Karena waktu bait Allah sobek dia masuk sebagai imam besar sekali untuk selamanya. Imam besar dulu adalah orang yang hidupnya penuh dengan keistimewaan, naik kereta. Tetapi imam besar kita yaitu Yesus, dia tidak seperti itu. Ya, dia naik jalan kaki bukan naik kereta. Ya, dia mati buat orang-orang yang dikasihinya. Nah, imam besar itulah yang pernah merasakan kelemahan kita. Ya, dia tahu apa yang kita rasakan. Aduh, jadi orang tua itu lelah. Tuhan, bagaimana saya bisa hadapi anak saya ini? Dia memberontak. Ya, dia tidak mau dengar saya, dia tidak mau taat. Bagaimana saya bisa bicara dengan anak saya? Bagaimana anak saya terbuka? Ingat, kita harus dengan keberanian. Artinya kita percaya sepenuh hati Tuhan beri saya hikmat. Karena dalam mendidik anak tidak semuanya bisa dijabarkan dengan tanda kutip cara yang sama dan teori yang sama. Tetapi hikmat Tuhan berikan bisa sama tetapi dalam konteks yang berbeda karena anak berbeda-beda, bukan? Ya, artinya rumah tangga berbeda. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan dan hampiri tahta kasih karunia, tempat kita mendapatkan kasih karunia yang sudah disediakan bagi orang percaya. Ya, katakan sudah disediakan. Sudah ya. Nah, supaya apa? Kita ada pertolongan. Tuhan mau menolong kita. Ya, kita harus mengerti waktu kita memahami ini, maka kita tidak merasa lelah. Mengapa? Karena segala kelelahan kita, dia turut merasakannya. Kelemahan kita, dia turut merasakannya. Banyak orang tua berkata, Tuhan memberikan saya cobaan yang besar. Tidak seperti itu ya. Bukankah kita semua juga dulu kanak-kanak, mungkin kita juga lebih merepotkan orang tua kita juga ya, daripada yang sekarang. Nah, untuk itulah parenting with grace atau mendidik anak dengan kasih karunia, orang tua harus mengerti dan mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, waktu kita lelah, kita hampiri tata kasih karunia, kita mendapat kasih karunia. Kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, kesempatan untuk kita mengenal Allah. Jalan-jalan Tuhan. Baik orang tua cuma mau taunya, cepat. Seminar didik anak ini apakah membuat anak saya dalam 2 hari berubah? Dalam seminggu berubah? Nah, itu orang tua maunya begitu ya. Nah, itu tidak langsung terjadi. Ya, tetapi ada proses yang tadi saya katakan perjalanan. Ya, jadi lagi kesusahan, lelah, kesulitan, kita perlu cari Tuhan. Waktu kita berubah dan kita kenal Allah, bertumbuh dalam kasih karunia, bukan dengan aduh mesti anak kita nggak begini nih, mesti kayak anak tetangga tuh, mesti kayak anak yang itu, ya anak itu pinter, hebat, taat. Nah, hal itu bukan kasih karunia. Itu berarti kita sudah lelah dan kita seperti mau lepaskan tanggung jawab. Tidak. Ya, ingat. Dalam kelelahan, kemarahan, keputusasaan datang ke tata kasih karunia. Itu yang paling penting. Dan waktu kita datang ke tata kasih karunia, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kita juga akan diingatkan oleh visi kita dalam perjalanan mendidik anak. Yaitu apa? Yaitu
kita bisa membawa anak kita kemana kita jelas. Ya, nah nanti kita akan lihat visinya jelas. Yang ketiga, ingat, anak kita bertumbuh mayoritas waktu yang terbesar adalah keluarga. Ya, di rumah di mana dia tempat dia belajar paling banyak. Ya, paling banyak. Nah, waktu orang tua menerima kasih karunia, maka anak juga akan menerima kasih karunia dan kebenaran Allah lewat siapa yang pertama? Lewat orang tua. Ya, dia melihat orang tuanya tidak putus asa, orang tuanya mengandalkan Tuhan, orang tuanya punya kebenaran, punya firman yang dihidupi, punya firman yang dipraktekkan. Maka percayalah ada jalan Tuhan yang akan diberikan dan itu membuat kita dihibur bahwa kita tidak sendirian. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi percayalah, kalau saya dan saudara diselamatkan, itu semata-mata Allah yang menyelamatkan, memberi anugerah kasih karunia, sehingga hidup kita berubah. Saya ingat ketika saya percaya Yesus pertama kali, tahun 84, usia saya sekitar 18-19 tahun, disitulah saya mengalami sebuah perubahan hidup. Tadinya hidup saya punya visi. Visinya sederhana sekali. Waktu itu saya kuliah di luar negeri, yang penting saya lulus. Setelah lulus saya kerja di tempat yang menghasilkan gaji yang besar, kemudian saya akan beli rumah, kemudian saya akan pacaran dan berumah tangga, dan tinggal di sebuah rumah yang besar. Saya punya anak bersama istri saya, kemudian saya akan kumpulkan uang, dan saya akan jalan-jalan, menikmati hidup ini. Itulah visi saya sebelum percaya Yesus. Itulah mimpi saya, itulah tujuan hidup saya ketika saya belum percaya Yesus. Tapi yang terjadi setelah saya percaya Yesus, visi saya berubah. Visi saya bukan lagi sekedar hidup buat diriku sendiri. Memang saya mau hidup benar, dan saya nggak sanggup hidup benar. Saya sering bohong, saya sering berbuat dosa, orang lain tidak tahu, orang tua tidak tahu pada waktu itu. Saya dari SD, SMA, banyak hal yang bersifat dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Orang tua nggak tahu. Tapi ketika saya percaya Yesus, hidup saya berubah. Dan tujuan hidup saya berubah, dan saya bisa hidup benar. Saya berhenti dalam pikiran-pikiran yang najis, saya berhenti bohong, saya berhenti mengucap kata-kata kasar, saya tidak egois lagi, saya belajar mengasihi orang Batak, ya karena saya beda suku dengan mereka di Medan. Dan hidup saya itu yang sudah dibenarkan Allah, saya mendapatkan anugerah untuk berjalan terus, untuk mampu makin hari makin hidupnya makin benar. Nah, itulah hidup saya diubahkan. Tapi tujuan hidup saya apa? Saya mau melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang disebut panggilan Tuhan dalam hidup saya, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya cerita ini? Hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hidup kita. Ketika hidup saya berubah, Tuhan juga memberi tujuan yang baru. Demikian juga dalam mendidik anak. Nah, orang tua dalam mendidik anak punya pola pikir begini. Yang penting anak saya lulus SMA, kuliah, sarjana, kerja, gaji besar, rumah besar, keluarga berhasil, saya punya cucu lewat anak saya, dan seterusnya. Itu nggak bedanya dengan orang yang belum kenal Tuhan, betul ya? Jadi pola pikir orang tua itu dalam menanamkan tujuan atau visi terhadap anak itu seperti itu. Nah, ini beda. Ini kita sedang bicara biblical parenting. Bukanlah sekedar parenting biasa. Dalam biblical parenting, kita punya anak bukan hanya berhasil dalam hidupnya, banyak uang, perilakunya baik, ya toh, ya punya suami atau istri yang baik suatu hari, ya bukan. Tetapi pertanyaannya adalah dia ngerti nggak rencana Allah, ya toh? Dia ngerti nggak panggilan Tuhan? Dia mau nggak melakukannya itu? Dia mau nggak melayani manusia? Dia mau nggak menolong manusia berubah? Dia mau nggak lebih jauh jadi berkat besar, memberitakan Injil, membina orang lain? Nah itu visi. Mungkin saudara melihat visi itu jauh sekali ya. Saya kok nggak pernah mimpikan itu ya. Saya nggak pernah mendapatkan itu ya. Apalagi saya sendiri nggak punya tujuan itu. Nah hari ini saya ingin berkata kepada saudara, Bapak, Ibu,
visi saudara dalam hidup saudara akan turun kepada anakmu. Kalau visimu benar, anakmu akan punya visi yang benar. Kalau tujuan hidupmu benar, anakmu akan ikut. Makanya yang berubah siapa dulu? Kita. Saya dulu yang harus berubah. Saya harus mencari Tuhan, saya harus datang kepada tahta kasih karunia, minta dia berbicara, Tuhan, hidup saya hanya sekali di dunia ini. Apakah hanya sekedar menikmati hidup sekali di dunia ini? Atau sebenarnya lihat hidup saya menjadi terang dan garam. Oke, jelas ya? Nah, ketika kita turun kepada anak kita mulai mengerti Amsal 22:6. Kalau visi kita benar, kemana anak kita mau dibawa, berarti kita harus didik dia. Kata didik itu train. Dan kata didik bersifat proaktif. Nah, banyak orang tua tidak mendapatkan visi ini, dia nggak latih anak, dia serahkan kepada pembantu, didik anak, dia serahkan kepada gadget, YouTube mendidik anaknya, game mendidik anaknya, ya mertuanya mendidik anaknya, atau orang tuanya mendidik anaknya. Dia lepas tangan. Nah ini salah. Kalau engkau punya visi yang benar untuk anakmu, engkau harus ambil peran, ambil tanggung jawab. Didik, proaktif, mendisiplin, memuji, mendukung dia. Siapa? Didiklah orang muda, bahasa Ibraninya naar, ya, naar. Bayi hingga remaja, didik dari kecil. Apa yang harus dididik? Caranya bagaimana? Harus pakai cara kebenaran, cara Tuhan, yaitu menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, kalau dia remaja, dia mau menikah, cara dia memilih jodoh benar, ya nggak sembarangan kawin, ya nggak sembarangan jatuh cinta, ya kan? Jadi kita harus mengerti inilah kesempatan buat para orang tua hari ini. Kalau engkau mendengar pemberitaan kita hari ini, seminar hari ini, ayo, uangmu tidak akan membuat anakmu dewasa. Sekolah belum tentu membuat anakmu benar. Yang membuat anak kita dewasa dan benar adalah didikan orang tua. Ambil tanggung jawabmu. Kalau capek bagaimana? Seperti yang dikatakan, ya saya jadi ayah ya kadang capek. Saya harus datang kepada Tuhan dan melihat visi itu. Ketika saya melihat visi itu, saya semangat lagi. Oh ya, ini sebuah perjalanan. Ini anak saya baru 3 tahun, anak saya baru 12 tahun, anak saya baru 17 tahun. Dia sedang menuju kepada tujuan yang benar, visi yang benar. Itu yang membuat sudah semangat. Amin. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, poin pertama, bagaimana kita mendidik anak dengan kasih karunia. Ya, tadi kita bicara visi, tujuannya harus jelas dulu. Nah, ini prakteknya bagaimana? Aplikasi sehari-harinya seperti ini. Apa? Nah, kami mau menolong saudara untuk melihat Yesus sebagai contoh bagaimana dia mendidik murid-muridnya. Oke? Nah, Alkitab berkata Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada sebuah kata yang menarik, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya begini, kalau saudara lihat Yesus, langsung wajahnya penuh kasih karunia. Kalau saudara dengar perkataannya, pasti perkataannya penuh kasih karunia. Kalau dia bersahabat dengan kita, dia berteman dengan kita, kita mendapatkan kasih karunia, kekuatan dari dia. Nah, Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kemudian Alkitab mencatat, banyak anak senang datang kepada Tuhan Yesus. Orang tua bawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Andai kata Yesus tidak penuh kasih karunia, mulutnya cemberut, mukanya masem, suka marah-marah, ya kan? Perkataannya judes, jujur tapi pedas misalnya ya. Apa yang terjadi? Orang tua nggak akan bawa anak-anaknya ketemu Yesus. Atau anak-anaknya segan ketemu Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai seorang ayah, anak saya itu aman nggak dekat sama saya? Anak saya senang nggak ngobrol dengan saya? Kalau anak saya tidak suka ngobrol dengan saya lagi, berarti saya sebenarnya tidak dalam kondisi hidup dalam kasih karunia. Mungkin perkataan saya melukai mereka. Mungkin pendekatan saya kayak bos sama anak saya. Saya memperlakukan dia kayak staf saya. Atau mungkin juga cara berbicara saya adalah selalu lihat kesalahan.
kekurangan. Jadi anak-anak nggak nyaman kalau ketemu dengan ayahnya. Atau anak-anak nggak nyaman tuh curhat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat Yesus memberikan rasa aman kepada anak kecil, dia datang, dia memberkati, doakan mereka. Berarti yang berubah haruslah siapa? Haruslah saya. Saya yang harus berubah, saya harus penuh kasih karunia. Artinya saya mulai memberi waktu untuk mendengar mereka. Mulai memberi waktu untuk menemani mereka. Mulai memberi waktu untuk dialog dari hati ke hati. Untuk mengerti pergumulan mereka. Tergantung usia anakmu tentunya ya. Jadi poin yang pertama yang saya ingin katakan adalah engkau harus beri waktu untuk membangun hubungan kasih kepada anak. Sehingga mereka nyaman, aman, seperti Yesus, dia memberikan rasa aman kepada anak kecil, termasuk murid-muridnya. Hal yang kedua dalam poin ini adalah berdoa bersama anak-anak. Ambil waktu berdoa bersama anak-anak. Karena doa itu kayak mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika anak kita berdoa kepada Tuhan, kita dengar isi hatinya. Makanya saya dorong kepada Bapak Ibu, ambillah waktu. Seminggu, ya mulailah 2 kali. Kalau belum pernah lakukan, doa bersama dengan anakmu. Disitulah Bapak Ibu sedang membangun sebuah hubungan dengan anak lewat doa bersama. Ya, bagaimana kita memulai proses mendidik dengan kasih karunia? Ya, mulainya bukan dengan standar, tapi mulai dengan hubungan kasih yang memberi rasa aman. Ya, banyak anak-anak tahu kok orang tua sayang, ya sayang sama diri dia. Nah, tetapi kalau udah sayang, tapi mereka kenapa tidak aman? Karena hubungannya tidak cukup menyentuh hati dan kedalaman. Ya, tidak sampai bicara hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang memberatkan hati orang tua atau anak. Nah, ini penting. Kenapa perlu berdoa? Dalam doa, setiap orang belajar untuk jujur di hadapan Tuhan dan belajar pergumulannya di hadapan Tuhan. Nah, banyak kali yang terjadi orang tua dan anak berdoa bersama tapi tidak bicara hal-hal yang terdalam dalam hatinya. Ya, kenapa? Karena takut dihakimi, takut dinilai, takut dituntut lagi, takut dimarahi. Ya, nah inilah yang disebut hubungannya belum sampai memberikan rasa aman dalam keadaan apapun. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kita mendidik dengan kasih karunia hari ini, yaitu mendidik dengan cara kekuatan kasih karunia. Saya garis bawahi kekuatan kasih karunia. Ya, bukan dengan tuntutan. Ya. Nah, apa artinya? Yohanes 1:17 berkata, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk menghakimi dan memberikan tuduhan. Ya, demikian kehadiran kita bukan menghakimi anak dan memberi tuduhan, tetapi membawa anak kepada standar. Nah, cara bawa inilah yang akan kita bahas. Ya, dengan yang disebut parenting by grace atau mendidik dengan kekuatan kasih karunia. Ya, menuntutnya tidak salah mungkin karena menuntut yang benar rata-rata orang tua. Ya, tetapi ya bagaimana tuntutan bukan menjadi hal yang paling di depan, ucapan yang utama. Nah, biasanya waktu membawa anak kepada standar ada 2 jenis orang tua yang ekstrim. Ya, yaitu orang tua perfeksionis yang menaruh tuntutan tinggi standar pada anak, yaitu ada hasil biasanya. Atau orang tua cuek. Nah, ini orang tua yang nggak punya standar. Oke lah ya, segini oke lah ya. Bohong-bohong dikit, udahlah tutup mata. Kalau yang tinggi, sedikit bohong, konfrontatif ya. Lalu anaknya dipanggil, sedikit ini. Nah, dulu saya cenderung ada itunya, makanya anak saya ada perfeksionis. Ya, saya tidak menyadari dan ternyata ya saya mendidik dengan tuntutan. Banyak orang tua berkata tidak menuntut, tetapi menuntut artinya Anda menaruh standar yang harus dicapai. Masalahnya ya standarnya tidak salah, tetapi cara mencapainya yang susah. Ya, jadi kita harus mengerti waktu orang tua cuek, nggak punya standar, nggak punya kebenaran, anak-anak biasanya santai aja. Ya nggak apa-apa ya, sehingga anak tidak tentu menunjukkan hasil yang diharapkan. Nah, ingat, sebagai orang tua kita punya otoritas dalam mendidik anak.
Ya, tapi kasih karunia menolong kita, ya bukan sekedar punya otoritas, tapi kita dengan otoritas kita, anak kita sadar bahwa kita mengasihi dia dan mau menolong dia membawa kepada standar. Ya, misalnya, ya kalau saya mendidik anak saya tidak boleh berbohong, maka saya kalau tahu dia berbohong, ya kalau dulu waktu masih kecil saya tuh suka langsung bilang, kamu bohong, mama tahu. Nah, dia bohong betul, tetapi anak saya jadi sangat hati-hati, sangat waspada. Ya, dia makin hari belajar bohongnya bagaimana makin pinter. Gitu. Bukan belajar bagaimana lebih jujur, tapi belajar bagaimana bohongnya bisa lebih ditutup. Nah, itulah akibat-akibat karena kita menaruh standar yang cukup tinggi dan tuntutan. Dan ada anak-anak yang merasa takut. Takut, bukan sekedar takut salah, tapi takut dimarahi dengan segala hal. Nah, makanya pentingnya ya bagaimana kita menggunakan kekuatan kasih karunia, yaitu orang tua harus belajar memberi ruang salah atau gagal kepada anak untuk mencapai standar atau pengharapan kita. Ya, artinya anak bisa gagal, nggak bisa salah. Ya, mungkin di rumah kan banyak aturan ya. Misalnya kalau saya bilang sama anak saya, kalau habis makan taruh piringnya di tempat cucian. Ya, kadang-kala dia nggak taruh. Nah, disitulah kita mulai marah, kesel. Ya kita pengen gimana sih udah diajarin berulang-ulang. Nah, ya berulangnya berapa ulangan. Ya orang tua harus mengerti. Ya gimana sih udah sampai les masih juga belum bisa. Nah, hal-hal inilah anak kadangkala melihat itu standar. Nah, kita harus mengerti aturan atau standar yang kita taruh, harapan yang kita berikan buat anak kita harus siapkan diri. Tuhan, ini nggak tentu tercapai. Ya, tapi yang penting saya tetap mengasihi anak saya sekalipun gagal. Yang penting proses dia gagal atau berhasil, kita ada di mana? Apakah ada bersama dia atau tidak? Banyak orang tua punya aturan atau membuat aturan. Ya, tetapi kadang-kadang standar dipakai tapi ada terjadi banyak pembiaran atau terjadi banyak koreksi demi koreksi, perbaikan demi perbaikan dalam diri anak. Sehingga hidup anak selalu kenapa gitu ya, dan dia merindukan kebebasan bahwa dia tidak harus seperti itu. Nah, orang tuh harus mengerti ya, aturan tidak salah, tetapi tanpa aturan juga salah. Karena dalam mendidik anak dengan kekuatan kasih karunia, bukannya pembiaran anak yang salah atau anak bohong dibiarkan, tetapi kita harus lebih dulu mengasihi dia, ya lebih dulu mendampingi dia. Cara yang benar itu kita pernah nggak tunjukin? Kalau mau tunjukin cara yang benar, berkata jujur itu kita harus tunjukkan. Waktu anak saya pertama kali berbohong, saya berkata, ya Ben, kalau kamu mau bicara salah, ya Mama tidak masalah. Kamu cukup berkata, Ma, saya salah. Ya tadi saya tidak lakukan seperti yang Mama perintahkan. Ya ampuni saya, Ma. Ya waktu saya memberi contoh seperti itu, kalau saya salah, saya memberi contoh juga salah. Ben, tadi Mama salah. Ya ampuni Mama. Ya, tidak seharusnya Mama memperkatakan kata-kata A, B, C. Ya, nah itu memberi contoh buat anak saya. Oh, begitu caranya. Itulah memberikan cara dengan kekuatan kasih karunia. Ya, dan itu kadang butuh berulang-ulang. Ya, nah waktu kita mengajarkan hal ini kepada anak kita, ya, kita berkata kasih itu sabar. Ya, betul sabar. Nah, tapi banyak orang tua menafsirkan sabar dalam menghadapi yang salah. Bukan. Bukan cuma itu maksud saya. Kita harus sabar menghadapi kesalahan-kesalahan, tapi juga sabar dalam mengajarkan yang benarnya bagaimana. Ya, dua-duanya harus jalan. Sabar menghadapi salah, sabar memperbaikinya. Sabar terus, ya. Itu yang membuat kasih tidak pernah gagal. Ya. Nah, dalam proses kita menghadapi banyak hal, orang tua harus bedakan hal yang mutlak dan tidak mutlak. Ya, di dalam kita mendidik anak. Ya, misalnya apa sih yang paling penting di rumah? Dalam kondisi tertentu, makan dulu atau belajar dulu. Nah, hal-hal inilah yang kita harus melihat aturan itu yang mana mutlak, yang mana tidak. Berdoa dulu atau apa dulu? Pergi ke gereja atau terus belajar terus. Nah,
Hal inilah orang tua harus mengerti apa yang mutlak dan tidak. Kalau hidup kita tidak ada kebenaran, maka semua yang di dunia yang sementara itu jadi mutlak. Ya, dulu anak saya yang saya pentingkan adalah rajin dan berdoa. Kadang tidak selesai, nggak apa-apa saya bilang. Ya, kamu pergi dengan iman, ulangan dengan iman, dan ulangan dengan ketekunan. Bukan ulangan dengan membawa banyak beban. Ya, jadi hal-hal inilah yang orang tua harus mengerti apa yang mutlak dan tidak. Ya, mengandalkan Tuhan mutlak, berdoa mutlak. Tetapi kalau tidak selesai pekerjaan untuk kesiapkan ulangan. Nah, yang mana kita harus punya hikmat Tuhan, jalan keluar, sehingga anak kita bisa melihat dalam hidup dia apa yang di-fight, apa yang diperjuangkan. Nah, ini penting. Nah, dan orang tua dalam kekuatan kasih karunia itu tidak menyerah hadapi anak-anak kalau ada batasan. Karena kepandaian anak berbeda, pengertian kognitif, cara dia menelaah berbeda, cara belajarnya dia berbeda, kekuatan dia beda, IQ anak berbeda, ya inteligensianya berbeda. Ya sehingga waktu cara prosesnya kadang lebih lama dari anak yang lain, ada yang lebih cepat. Nah, pengenalan anak penting membuat kita tidak menaruh beban. Anak yang memiliki beban 5 kilo tidak dituntut 10 kilo. Anak yang bisa 10 kilo jangan ditaruh di 5 kilo. Banyak orang tua tidak mau tahu. Pusing, saya nggak ngerti Bu. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Kita bisa mengerti ya kalau kita kenali anak kita. Ya, makanya dalam beberapa hal ada orang tua belajar anaknya ditaruh untuk tes IQ ya, untuk tahu ke psikotes gitu loh. Itu tujuannya. Tapi kalau tidak nggak apa-apa. Anda kenali anak kita. Belajar dialog. Tadi yang nomor 1 membangun hubungan itu kenali. Kalau kamu hafal cepat enggak, Nak? Kamu suka pelajaran apa? Kamu kalau baca Alkitab apa yang berkesan? Kalau dia nggak pernah punya 1 ayat pun kita kenali. Ada yang mutlak yang tidak ada dalam diri anak kita. Ya, bukankah yang mutlak ada pengenalan Allah? Bukan sekolah terus nonstop. Ya belajar terus tanpa dia punya teman rohani. Nah, hal-hal mutlak tidak mutlak ya ini penting dan bagaimana kita tidak menyerah menghadapi itu. Ya, apalagi ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia susah konsentrasi, dia nggak sepintar anak lain. Nah, orang tua harus sabar melihat, oh, kapasitas anak saya berbeda. Ya, makanya orang tua harus penuh kasih karunia. Dia menerima kemurahan, dia juga memberi kemurahan buat anak-anak dia. Ya, ingat, Yesus datang bukan dengan hukum Taurat, ya, penghakiman salah benar. Tidak, dia memberikan dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya, membuat kita aman untuk mengikuti Tuhan, aman untuk kita mentaati perintah Tuhan. Nah, waktu kita mengerti apa yang mutlak dalam hidup anak, maka anak-anak kita juga perlu mengutamakan kasih karunia dan kebenaran. Dan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya mutlak yang kita harus wariskan dan ajarkan kepada anak kita. Ya, apalagi anak kita yang dalam proses dari kecil dia butuh mengenal Tuhan yang menolong dia. Bukan kita saja yang menolong dia. Ya, makanya kan penting mengajarkan anak-anak berdoa sejak kecil. Jangan sampai orang tua makin kita menjalani peran, kita yang makin tidak berdoa. Nah, pertanyaan terbaik, apakah Bapak Ibu sebagai orang tua Anda menolong anak-anak Anda untuk utamakan Tuhan enggak? Nah, bagaimana kita membangun kehidupan yang penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran itu buat anak-anak itu dimulai dengan sebuah pengalaman, yaitu pengalaman lahir baru. Apa arti lahir baru? Yaitu pengalaman di mana anak kita menerima dan percaya kepada Tuhan dan menyadari dia manusia berdosa itu pertama kali. Ya, dengan kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Harus percaya Tuhan ya, harus percaya. Ya, papa mama Kristen, kamu harus Kristen. Bukan. Kelahiran baru ada pengalaman di mana mereka percaya pada Tuhan karena mereka mulai melihat kasih Tuhan lewat hidup kita, lewat pengalaman pribadi, dan mereka mau sungguh-sungguh percaya. Nah, itulah yang disebut dengan kita membimbing anak kita bangun kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam Tuhan,
yaitu mengenal kasih karunia yang pertama, yaitu kita diselamatkan dan dia diselamatkan, dan kebenaran bahwa dia diampuni, bahwa dia manusia berdosa yang diampuni. Nah, itu penting. Makanya orang tua perlu sekali di dalam mendidik anak dengan kekuatan kasih karunia itu, dan usia tertentu, ada yang anaknya 7 tahun, 8 tahun, sampai anaknya remaja. Tiap anak berbeda, tergantung orang tua, tergantung bagaimana gereja di sekitar dia bisa menolong. Ya, tetapi orang tua mengambil peran penting dalam hal ini. Ya, saya harus katakan, orang tua harus ceritakan kebenaran Alkitab. Nah, memang mayoritas saya menemukan orang tua jarang punya kemampuan ini, ya. Tapi kalau Anda tidak punya, Anda harus ditolong, Anda harus belajar. Karena Anda adalah orang tua rohani. Anda harus mengerti bagaimana membimbing anak mengalami kelahiran baru. Ya, ceritakan sampai anak mengenal Tuhan sehingga dia berkata, saya mau percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya tahu mama papa, saya orang berdosa. Dan akhirnya dia berkata, saya mau dibaptis. Ya, misalnya. Nah, proses itulah yang disebut proses percaya dan menyadari dia manusia berdosa dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Itulah kelahiran baru, diselamatkan. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, anak-anak perlu tahu bahwa mereka perlu kelahiran baru, bukan sekedar beragama Kristen. Di 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Nah, penting sekali pengalaman lahir baru membuat anak-anak kita menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat benar ya tanpa Tuhan. Itulah kasih karunia menolong mereka bisa berbuat benar. Ya, mereka bisa hidupnya ditolong oleh Tuhan. Ya, sewaktu-waktu mereka butuh ditolong oleh Tuhan, mereka mengharapkan kasih karunia. Jadi menanam kebenaran kepada anak kita bahwa mereka dikasihi, diterima dalam keadaan apapun sebagai anak Allah. Inilah identitas rohani. Nanti kita akan bahas kembali lebih detail tentang identitas rohani ini dalam topik yang berikut dalam bulan-bulan ke depan. Ya, tetapi penting sekali untuk orang tua memulainya. Bagaimana menginjili anak kita, menceritakan firman, dan mengajarkan anak kita intim dengan Tuhan. Artinya berdoa. Nah, Tuhan itu dekat, Tuhan tidak jauh. Tuhan mengawasi, Tuhan itu bisa menolong. Tuhan itu tidak pernah menolakmu. Sekalipun kau berdosa, dia akan menolongmu untuk engkau bertobat, untuk engkau diterima kembali. Dan dia tidak pernah menolak kamu. Inilah keintiman yang kita ajarkan mereka dalam doa dan firman. Ya, itu kedua penting. Parenting with grace, bagaimana mendidik dengan kekuatan, kasih karunia dan bukan tuntutan. Oke. Ya, yang ketiga bagaimana mendidik dengan kekuatan kasih karunia dan bukan yaitu ketiga membangun hidup anak lewat perkataan dan tindakan kasih. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Di dalam bahasa Inggris dikatakan berbicara kebenaran di dalam kasih. Berbicara kebenaran. Nah, ya di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Pembicaraan kebenaran harus di dalam kasih. Bukan pembicaraan tentang kebenaran atau berbicara tentang firman, ya itu di dalam kemarahan, di dalam kekesalan, di dalam apalagi keluhan. Aduh, kok kamu nggak bisa doa sih? Kok kamu nggak ngerti sih Tuhan tuh baik? Bukan begitu ya. Bicara kebenaran di dalam kasih. Ya, ini membuat anak kita bertumbuh mengenal kasih karunia. Ya, dan dia mengenal kasih lewat diri kita. Nah, makanya dalam kita membangun ya anak-anak kita lewat perkataan tindakan kasih itu, ya ingat jangan ada perkataan kotor. Orang tua jangan memperkatakan kata-kata yang kasar. Ya, orang tua harus berubah dulu kalau masih ada perkataan kasar nih. Ya, pakai perkataan yang baik untuk membangun. Nah, kamu nggak bisa ya, percayalah Tuhan akan memampukan kamu. Ada kasih karunia, nak. Ya, ada kasih karunia Tuhan. Nah, itu perkataan membangun. Banyak orang tua mengkomen sesuatu tapi tidak ada kebenarannya. Cuma motivasi anak seperti motivasi orang
ini lagi olahraga atau motivasi supaya dia sukses. Bukan. Ya, memotivasi anak itu harus dengan firman. Firman yang kita percayai. Apa yang kita tabur dengan kasih akan ada hasilnya. Ya, kenapa? Karena itu perkataan kebenaran. Ya, sehingga yang mendengar ada kasih karunia, orang yang mendengar ada semangat, ada kekuatan. Makanya orang tua perlu mengutamakan respon perkataan, tindakan kasih. Sehingga anak-anak punya pola pikir yang benar. Ya, bahwa bukan sukses utamanya, tapi saya harus bersikap benar, saya harus percaya Tuhan dalam segala hal, saya harus bisa lakukan dengan benar. Ya, bagaimana kita memberi semangat? Gagal, kamu bisa. Karena Tuhan tidak pernah menolak kamu. Nah, ada yang menyakiti, ingat, nah, sekalipun kamu menghadapi itu bersama teman, Tuhan ada. Nah, hal-hal inilah yang disebut mengutamakan respon perkataan dan tindakan kasih akan hasilkan pola pikir dan perilaku yang benar. Semua orang senang dibangun. Anda senang bukan kalau dibangun? Semua anak senang dibangun seperti Anda. Jadi teman ngobrol dan bukan obrolan nasihat terus. Bukan nasihat, nih ya denger ya mama bilang nih. Nih mama ajarin ya. Banyak orang tua hadir di mana, nasihatin terus. Anak dengar nasihat. Di sini nasihat, di sana nasihat. Dengar ya kata mama. Dengar. Di mana-mana disuruh dengar. Tapi nggak pernah kita di mana-mana, mama mau dengar pandangan kamu. Nah, apakah Anda siap berikutnya? Baru Anda memberi masukan, berdialoglah dengan mereka. Ya, dan waktu kita membangun hidup anak, jangan pernah membandingkan hasil. Ulangi bersama saya, jangan membandingkan, jangan merendahkan. Hasil yang dicapai anak jangan dibandingkan, direndahkan. Teguhkan mereka, sekalipun hasilnya bagus, itu dari Tuhan. Hasilnya kurang bagus, Tuhan akan menolong. Jadi tidak lepas dari fokus kita kepada Tuhan yang penuh kasih karunia dan Tuhan yang penuh kebenaran. Ya, waktu kita fokus ke situ, maka otomatis anak kita melihat Tuhan adalah segala-galanya, bukan dia segala-galanya, bukan prestasi segala-galanya. Nah, itulah membangun hidup anak melalui perkataan dan tindakan kasih di dalam Kristus Yesus. Ya, maka anak menjadi pribadi yang utuh. Dunia ini kan penuh dengan standar. Ya, kita tahu ada anak yang mampu, tapi kita ingatkan bahwa itu semua kasih karunia. Yang belum mampu seperti yang diharapkan, ada kasih karunia juga untuk bisa diterima, untuk bisa dikasih, untuk tidak down atau merasa stres. Nah, saya mau simpulkan begini. Parenting with grace atau mendidik anak dengan kasih karunia itu adalah sebuah perjalanan. Ya, setiap hari kita butuh kasih karunia. Bahkan setiap jam, setiap tindakan keputusan kita harus melihat Tuhan segalanya. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita menghadapi semua yang hal tidak sesuai harapan bisa. Tapi yang udah sesuai harapan, kita juga melihat itu kasih karunia, kita tidak sombong dan kita tidak berkata, wow ini baru anak mama, ini baru anak papa gitu ya, bukan. Ya, karena 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar apa? Sukacita terbesar apa? Ya, anak kita hidupnya dalam bukan visi sukses, tapi hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran. Buat apa dia pintar? Buat apa dia akan wariskan bisnis kita? Tapi kalau dia tidak hormati kita, kalau dia berontak sama kita, kalau dia punya cara sendiri, dan dia merasa kita nggak bisa ngerti dia, itu akan mendukakan hati kita. Hidup dalam kebenaran ada dihormati. Kita sebagai orang tua seperti yang tertulis Alkitab, dihormati dan takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan itu nggak bisa pakai perintah. Takut nak sama Tuhan, bukan ya. Tapi itu sebuah proses pemberitaan firman, pengalaman iman, dan dia melihat Tuhan ada di dalam diri dia lewat kelahiran baru, dan dia terus melihat Tuhan dalam hidupnya. Perjalanan kasih karunia demi kasih karunia. Nah, makanya perubahan dalam diri anak harus dimulai dari siapa? Anda, orang tua yang rela belajar dengan proses yang benar juga. Prosesnya penuh kasih karunia dan kebenaran firman. Ya, maka anak akan dapat contoh. Oh, ini ya, saya juga belajar. Prosesnya yaitu kasih karunia dan kebenaran. Dan saya ingin katakan, sekalipun ada masalah hari ini, Anda waktu mendengar sesi ini, tidak pernah ada kata terlambat.
Ya, berdoalah agar anak kita punya pengalaman rohani, terutama lewat Anda. Dan bagaimana dia didukung kalau sudah mulai masuk remaja, lebih dewasa, dia punya komunitas rohani yang mendukung. Bukan komunitas yang sekedar membuat dia berhasil hidup di dunia yang sementara ini. Karena yang paling mutlak adalah anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Tapi untuk mencapainya adalah kasih karunia dan kebenaran. Firman yang ditabur. Suatu hari, kira-kira 10 tahun lalu, ada berita memalukan bahwa anak saya melakukan kesalahan besar di depan orang tua yang lain. Dan kalau kita pikirkan, itu bikin kita malu. Tetapi ketika kita merenung, kenapa ya Tuhan ya anak saya begini ya? Kenapa dia melakukan kesalahan besar ini? Disitulah saya dan istri saya ada di kamar, anak saya yang waktu itu sekitar SMA ada di kamar dia. Saya dan istri saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, apa yang salah ya? Semua ilmu parenting kita ngajarin, semua ilmu parenting kita juga belajar bersama-sama, tetapi kok hasilnya anak kita nggak sesuai harapan. Ketika kita sedang berdoa, berseru sama Tuhan, tidak menyalahi diri, tidak menyalahkan anak, tidak mengasihani diri, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Saya sudah lama nggak ajak anak saya Benaya berdoa. Oh, kita begitu sibuk melayani Tuhan, kita sampai lupa malam perlu ajak dia berdoa. Jadi banyak hal-hal yang Roh Kudus bisa berbicara ketika kita mencari Tuhan. Karena enggak semua jawaban ada di seminar ini. Kasih karunia Tuhan selalu sedia lewat Roh Kudus berbicara. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita? Enggak ada cara lain. Kita harus datang kepada tahta kasih karunia. Kita tenang sebentar, kita bertanya kepada Tuhan. Mungkin enggak ada jawaban. Enggak, kenapa? Terus berdoa, terus mencari hikmat Allah. Itulah yang membuat kami makin hari makin mengenal Allah. Seperti saya katakan, ketika anak kami terdeteksi anak berkebutuhan khusus, walaupun nggak berat, kami mencari Tuhan. Karena sumber kasih karunia datang dari Tuhan. Kami buka Alkitab, saya buka Alkitab, karena sumber kasih karunia adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Disitulah saya menemukan sebuah janji di Yohanes 9 ayat 1. Ketika Yesus melewati, bersama murid-muridnya melewati satu orang buta. Murid-muridnya nanya, ini salah siapa Rabi? Salah orang tuanya atau salah anaknya? Ini anak lahir dengan buta. Apa jawab Yesus? Yesus tidak berkata, ya memang ini salah orang tua atau salah anak, enggak. Dia berkata, tidak ada siapapun yang salah, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri anak ini. Artinya perbuatan Allah yang ajaib harus dinyatakan dalam orang buta ini. Dan apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya bahwa Yesus membuang ludah, mengolesi tanah dengan ludahnya dan taruh diolesi di kedua mata orang buta ini, lalu disuruh ke kolam Siloam dan orang ini sembuh. Jadi sekali lagi, jangan hidup dalam penyesalan sebagai orang tua. Salah siapa? Salah saya, salah istri saya, atau salah anak ini? Tapi cari Tuhan. Cari firman-Nya, buka Alkitab sampai Roh Kudus berbicara. Ketika Roh Kudus berbicara, ini bukan salah kalian. Tapi suatu hari Benaya akan memuliakan Tuhan. Saya pegang suara Roh Kudus tuh. Dan hari ini saya melihat dia sedang memuliakan Tuhan. Lewat kelebihannya main musik, main drum, jadi guru musik, lesin orang musik. Itu luar biasa. Tapi saya penjalannya berapa tahun? 25 tahun. Saya tidak menyerah. Saudara tidak akan menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa buat setiap orang tua. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan siapapun, tetapi mereka hari ini datang kepada tahta kasih karunia Allah. Karena mereka akan menemukan rahmat dan mendapatkan kasih karunia Tuhan pada waktunya di mana Engkau menolong kami. Hari ini tolonglah setiap orang tua di tengah pergumulan mereka. Biar mereka rindu dan haus cari Tuhan. Mereka boleh ambil puasa, ambil waktu untuk mencari firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Alkitab.
Dan Tuhan, kuatkanlah mereka. Roh Kudus berbicara ketika mereka membaca Alkitab. Roh Kudus berbicara ketika mereka berdoa. Roh Kudus berbicara ketika mereka berpuasa. Hari ini Tuhan, kami minta roh hikmah dan wahyu-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran setiap orang yang mendengar firman hari ini. Roh Kudus mencerahkan, menerangi, membuka apa yang tertutup, apa yang selama ini salah, terbuka sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki. Apa yang kurang yang tidak dilakukan, terbuka supaya kami lakukan hari ini. Dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia Allah. Firman kasih karunia Allah yang menopang setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.